Oke, saya Rizky dari TIB 2020 akan mempresentasikan tentang standarisasi jaringan. Jadi di internet kita butuh standarisasi agar data dapat terkirim dengan benar. Yang pertama ada OSI dan TCP/IP. Nah, OSI sendiri adalah Open System Interconnection. Dia itu dua-duanya merupakan modul modul untuk standarisasi jaringan. Jadi dalam mengirim data kita perlu modul untuk standarisasi jaringan, tapi yang OSI ini udah nggak digunakan lagi, melainkan hanya sebagai sistem dasar, tapi masih bisa membantu kita untuk memahami bagaimana paket itu dikirim dan diterima. Dan juga OSI juga berguna untuk troubleshooting misal ada permasalahan dalam sistem. Nah, TCP atau Transmission Control Protocol itu yang kita gunakan sekarang, seperti kayak kalau mengirim data kita sekarang pakai TCP, dan TCP ini digunakan untuk menstabilkan koneksi. Jadi untuk establish connection agar koneksi menjadi stabil dan lebih mudah untuk di manage. Nah, untuk OSI sendiri terdiri dari 7 layer. Yang pertama ada application, jadi di sini data dari aplikasi diproses seperti email atau email address dan segala hal yang berhubungan dengan data. Lalu di presentation layer ini data di format agar device penerima dapat memahaminya, seperti kayak contoh pakai ASCII atau ASCII. Bisa juga di sini diterapkan enkripsi pada data. Lalu kita masuk ke session di mana mail server dimulai. Nah, end-to-end reliability ini ada di transport, di mana kita nanti akan memilih menggunakan data itu dikirim menggunakan apa. Seperti misal TCP untuk memastikan semua paket terkirim, juga port sumber dan destinasi ditambahkan di sini. Lebih baik kita langsung aja ke slide berikutnya. Nah, bagaimana sih data itu dikirim? Kita ambil case ini tuh komputer 1 sebagai pengirim dan ini komputer 2 sebagai penerima. Yang pertama aplikasi seperti yang dibilang tadi, di mana di sini email ditulis, lalu berisikan email yang ditulis, alamat email, dan lalu nanti akan dikirim menggunakan SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol. Lalu kedua masuk ke presentation layer, di mana data itu diformat agar device penerima bisa tahu atau bisa memahami jenis data apa yang diterima. Misal kita di sini pakai ASCII atau ASCII. Nah, di sini juga data bisa diberikan enkripsi bila perlu. Terus nanti akan masuk ke session. Di session ini mail server dimulai seperti kalau kita pakai Google ya, Google Mail Server atau Gmail. Lalu di transport nanti kita akan milih kita nanti mengirimnya menggunakan TCP atau UDP. Kalau kita pakai kasus ini itu TCP untuk memastikan semua paket terkirim, juga port sumber dan destinasi ditambahkan ke sini. Jadi portnya nanti ditambahkan agar penerima tahu oh ini dari port berapa dan akan menuju ke port berapa. Lalu kemudian kita masuk ke network, di mana ini data akan ditambahkan alamat IP, yaitu alamat IP pengirim dan alamat IP penerima. Lalu di data link kita akan menambahkan MAC address dari routernya dan juga server source MAC address dari host. Jadi host ini kan punya MAC address, nanti ditambahkan ke sini. Lalu di physical kita nanti akan mengirim data melalui Ethernet. Terus data yang masuk ke sini melalui physical, terus dilanjut diproses sama seperti tadi, cuma prosesnya mundur atau terbalik. Nah, guna troubleshooting di OSI model ini apa sih? Yang pertama, kalau misal kita ada disebut di troubleshooting di layer pertama, layernya dimulai dari bawah, layer pertama, apa kita bisa kira-kira yang pertama, apakah kabelnya bermasalah, apakah terhubung dengan benar, atau network cardnya ada masalah. Yang ketiga, yang kedua lalu kita masuk ke data link. Ini switchnya masih bagus apa enggak, switchnya masih bekerja apa enggak. Terus yang ketiga kita masuk ke network link, routernya bermasalah enggak, IP address-nya coba dicek lagi apakah benar apa enggak, terus gitu sampai ke atas sampai ke application. Nah, untuk TCP sendiri itu Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. Jadi ini protokol untuk mengirim atau mentransmisi data, mengkontrol transmisi data. Dulu TCP cuma punya 4 layer, tapi setelah diupdate kita punya 5 layer, dimana
yang dibagi adalah yang link dibagi menjadi data link dan physical, lalu internet dirubah nama menjadi network. Kalau kita komparasi sama OSI itu seperti ini. Nah, jadi nggak beda jauh ya, cuma yang 3 layer aplikasi, presentation, sama session digabungkan jadi satu di aplikasi. Nah, untuk masing-masing layer, aplikasi ini mengurusi tentang HTTP, FTP, atau SMTP. Jadi protokolnya, kalau kita biasa menggunakan web, biasanya kan ada HTTP atau HTTPS. Transport ini sama seperti yang OSI model, TCP, ini network untuk routernya, data link untuk Ethernet atau switchnya, physical untuk kabel NIC. Untuk flow pengiriman data dan penerimaan data sama, dari atas diproses ke bawah, lalu penerima akan proses dari bawah ke atas. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.